Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Koneja Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 3B. Di sini saya akan mengerjakan di sini saya akan menjelaskan tugas hasil praktikum analisis dan ilmu data di lab 7 tentang data visualization. Nah, dataset yang digunakan yaitu ada telco, customer, crown. Nah, di sini ada tahap-tahapan dalam pengerjaan tugasnya, yang nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini di tahap 1 itu ada pengenalan dan persiapan. Kemudian di tahapan kedua yaitu ada pembersihan dan penyiapan data. Kemudian di tahap 3 yaitu ada distribusi dan outliernya. Kemudian yang keempat yaitu ada hubungan dua variabel. Kemudian yang kelima ada hubungan banyak variabel. Kemudian yang keenam ada visualisasi interaktif. Nah, dari 6 tahap itu yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di tahap 7 ini ada interpretasi dan penarikan, itu ada di hasil laporan praktikum saya. Nah, di tahap 8 yaitu ada tugas video hands on. Nah, di video hands on ini yaitu tujuannya untuk mengomunikasikan hasil eksplorasi data secara profesional melalui video. Nah, kemudian langkah kegiatannya itu ada yang pertama rekam video durasi 10-15 menit berisi penjelasan, pembersihan data dan hasil visualisasi. Kemudian setiap visualisasi harus disertai penjelasan verbal. Kemudian hasil video akan diupload ke YouTube, analis data dan upload link di LMS. Nah, langsung saja kita masuk ke tugasnya. Yang pertama itu di sini di from google.colab import file itu untuk Google Colab membaca filenya. Nanti kita disuruh masukkan file CSV-nya. Nah, kemudian di tahap 1 ini saya menggunakan 5 library, yaitu ada Padas, ada NumPy, ada matplotlib.pilot, kemudian ada Brown, kemudian ada pilotly.express. Nah, di tahap 1 ini yaitu dia berguna untuk mengimpor library untuk analis dan visual data. Kemudian tahap 1 juga membaca dataset ke dalam data frame atau yang disingkat bisa secara DF. Nah, lalu di tahap 1 ini menampilkan sebagian isi, struktur, dan jumlah data kosong di setiap kolomnya. Nah, nanti dia akan membaca nilai kosong di dalam datasetnya. Nah, di sini bisa dilihat di outputnya. Di output ada data kosong seperti di senior citizen ini ada nilai kosong. Nah, di sini itu membaca nilai kosongnya. Nah, dari hasil dataset membaca itu ada yaitu ada 7043 entitas. Kemudian 7042 data columns, kemudian ada 21 kolom. Ini 7042 baris ya, dan 21 kolom. Nah, lanjut ke tahap yang kedua yaitu pembersihan dan penyiapan data. Nah, di tahap kedua ini yaitu untuk gunanya menggantikan nilai kosong, nilai kosong di dalam kolom total change ini. Dia akan membaca nilai kosongnya, dia akan mengganti nilai kosongnya dan menjadi none, dan dia akan berubah menjadi none nilai kosongnya itu. Nah, kemudian di tahap kedua ini juga
bisa menghapus baris yang kosong. Dia akan menghapus baris yang kosong. Seperti tidak ada nilai itu akan dihapus secara otomatis. Kemudian di tahap kedua juga bisa merubah tipe datanya dari teks menjadi angka atau numerik. Nah, dia agar bisa agar lebih mudah dianalisnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini hasil dari pembersihan datanya yang dari nilai 0 menjadi numerik. Contohnya di sini ada init 64. Nah, ini contoh dari tipe data teks menjadi angka. Nah, ada float 64. Nah, seperti itu. Nah, di tahap kedua ini juga dia sudah berhasil dibersihkan. Pembersihan data selesai dan data siap divisualisasi eksploratif. Nah, berarti data dari dataset telco customer crown ini itu sudah berhasil dibersihkan. Nah, lanjut di tahap ketiga ini ada distribusi dan outlier. Di sini ada 3, yaitu ada histogram, kemudian ada box plot, kemudian ada count plot. Nah, dari dataset ini dari kode ini itu menjelaskan dia bisa menampilkan distribusi data monthly cars. Nah, dengan histogramnya. Kemudian di kode ini juga bisa melihat sebaran total change-nya melalui box plot. Nah, dia melalui box plot. Dia akan melihat penyebaran datanya di box plot. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada count plot ini, dia menghitung jumlah pelanggan dengan grafik batang. Nah, dia akan menghitung jumlah pelanggan yang ada. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di output tahap ketiga ini yaitu di sini ada interpretasi histogram. Nah, yang pertama ada monthly change, yaitu dia menunjukkan pola distribusi bimodal dengan 2 puncak sekitar. Nah, sekitar 20 dan 70 dolar sampai 100 dolar. Nah, pola ini mencerminkan 2 kelompok pelanggan utama. Nah, pelanggan layanan dasar berbiaya rendah dan pengguna paket premium berbiaya tinggi. Nah, kemudian ada tenur. Nah, ada tenur. Nah, dia itu menunjukkan pola berbentuk U dengan frekuensi tinggi pada pelanggan yang sangat baru. Misalnya 1 sampai 2 bulan, dan pelanggan yang sangat setia yaitu 60 sampai 72 bulan. Nah, dari pola ini menyoroti adanya kelompok besar pelanggan baru yang rentan kran. Nah, serta kelompok pelanggan lama yang stabil. Kemudian ada total change yaitu menunjukkan kemiringan kuat ke kanan. Nah, tidak ada ketidakseimbangan yang ekstrim, tetapi distribusi miring menunjukkan mayoritas pelanggan memiliki total biaya rendah, sejalan dengan tenur yang masih pendek. Nah, kemudian yang kedua ada box plot, interpretasi box plot. Nah, pertama ada monthly cars. Nah, di box plot ini menunjukkan tidak terdapat outlier atau nilai ekstrim yang signifikan. Data monthly cars ini juga berada dalam batas kuartil yang wajar, menunjukkan tidak ada anomali harga bulanan.
Nah, kemudian ada di total change. Nah, yaitu menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier yang terdeteksi. Nah, meski distribusi data miring, tidak ada nilai total change yang terpisah jauh dari rentan data utamanya. Nah, kemudian lanjut yang terakhir ada interpretasi konplot. Nah, bisa dilihat di sini grafiknya. Nah, di sini ada penjelasan yaitu distribusi Cron-nya. Nah, ini distribusi. Nah, grafik ini menunjukkan ketidakseimbangan atau imbalance yang jelas pada variabel target seperti 73,4% pelanggan bertahan atau bisa dibilang no. Nah, dan 26,6% itu berhenti. Nah, di sini disebut yes. Nah, lanjut di distribusi kontrak. Distribusi kontrak ini menunjukkan pola khusus di mana kontrak month to month mendominasi jumlah pelanggan. Dominasi kontrak jangka pendek ini mengindikasikan kerentanan basis pelanggan terhadap Cron karena kurangnya komitmen jangka panjang. Nah, kemudian lanjut di tahap 4. Di tahap 4 ini dia menunjukkan ada scatter plot, kemudian ada box plot, kemudian ada bar chart. Nah, di kode ini itu menjelaskan hubungan dua variabel. Nah, di scatter plot ini memiliki hubungan antara lama berlangganan dan biaya bulanannya. Kemudian di box plot itu membandingkan biaya antar jenis kontrak, ya. Kemudian yang terakhir ada bar chart, yaitu menunjukkan persentase pelanggan berdasarkan kontraknya. Nah, bisa dilihat di sini di interpretasi scatter plot ini. Scatter plot ini yaitu pola hubungan yang terlihat adalah bahwa risiko crunch sangat terkonsentrasi di sudut kiri atas. Nah, di sini. Di mana monthly curves yaitu tinggi dan tenor pendek. Nah, pelanggan dengan masa berlangganan pendek dan biaya bulanan di atas $70 menunjukkan kecenderungan paling tinggi untuk berhenti berlangganan. Nah, pola ini juga menunjukkan segmen pelanggan baru untuk kemungkinan besar kecewa dengan layanan premium yang mahal, menjadikan mereka kelompok yang dengan resiko crunch terbesar. Nah, di sini lanjut ke box plot. Di box plot ini dia menunjukkan perbandingan distribusi biaya bulanan di antara 3 jenis kontrak. Nah, di sini terdapat pola yang jelas. Kontrak month to month. Nah, month to month memiliki median monthly cash tertinggi. Sementara kontrak 2 years milik median terendah, 2 years. Nah, ini terendah. Kontrak jangka pendek cenderung menarik pelanggan dengan biaya bulanan yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa mereka menggunakan layanan termahal, misalnya fiber optik tanpa adanya komitmen jangka panjang. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut di bar chart. Nah, bisa dilihat di sini outputnya. Nah, di sini di bar chart grafik ini menunjukkan tingkat Cron yang sangat bervariasi antara kategori kontrak, kemudian kontrak month to month secara signifikan lebih banyak dikaitkan dengan crunch, kemudian mencapai sekitar 42%. Nah, kontrak jangka pendek month to month
merupakan faktor pendorong crunch yang dominan, sementara kontrak 2 years hanya milik tingkat crunch sekitar 3%. Nih, sekitar 3%, menunjukkan komitmen yang kuat. Nah, kemudian lanjut di tahap kelima, visualisasi atau hubungan banyak variabel. Nah, dari kode ini dia menunjukkan itu mengubah nilai crunch jadi angka untuk menghitung korelasi antar variabelnya. Kemudian menampilkan hasil dengan heat map dan menampilkan hubungan lebih dari dua variabel lewat pair plot. Nah, di sini bisa dilihat outputnya, yaitu yang pertama ada heat map korelasi. Nah, di grafik ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear dengan variabel numeriknya. Nah, kemudian variabel yang paling berkorelasi negatif kuat dengan crunch adalah tenur. Ada tenur nih, yaitu min 0,35. Nih, 0,35. Yang berarti semakin lama pelanggan berlangganan, maka semakin kecil kemungkinan mereka crunch. Nah, kemudian variabel yang paling berkorelasi positif dengan crunch adalah monthly change. Monthly change. Nah, yaitu plus 0,19. Ini 0,19. Menunjukkan bahwa biaya bulanan yang lebih tinggi sedikit meningkatkan resiko crunch. Nah, kemudian ada di pair plot, yaitu menunjukkan semua kombinasi hubungan antara variabel numerik dipecah berdasarkan crunch, atau merah sama dengan yes. Kelompok pelanggan crunch atau merah memiliki ciri visual yang jelas. Di sudut kiri bawah plot tenure. Nah, ini melawan total change, dan di bagian bawah plot monthly change lawan total change, serta monthly change tinggi versus tenure rendah. Nah, secara keseluruhan pelanggan crunch dicirikan oleh kombinasi monthly change yang relatif tinggi dan total change serta tenure yang rendah. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut di tahap ke-6 yang terakhir, yaitu ada visualisasi interaktif. Nah, dari kode ini ada interpretasi scatter plot, kemudian tenor lawan monthly change, kemudian ada interaktif bar chart, yaitu proporsi crunch berdasarkan kontrak. Kemudian yang ketiga ada vected histogram monthly change antar internet service. Nah, dimana kode scatter plot ini menunjukkan hubungan antara tenor dan monthly change ya. Kemudian di bar chart ini memperlihatkan proporsi crunch per kontrak. Kemudian di histogram ini membandingkan biaya bulanan antar jenis layanan internetnya. Nah, bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu ada scatter plot, yaitu grafik interaktif ini membantu memahami pola data karena memungkinkan pengguna untuk memperbesar area padat dan menggunakan fitur hover untuk melihat detail pelanggan seperti kontrak dan internet service pada setiap titik. Nah, baru dengan hover terlihat jelas bahwa cluster crunch tertinggi
terkonsentrasi di area cenderung rendah, yaitu kurang dari 10 bulan, dan monthly change tinggi, yaitu lebih dari 80 dolar. Nah, sebagian besar titik merah di area ini adalah pengguna fiber optik dan mount to mount. Sebagian besar ini merah. Nah, seperti itu berlangganan. Nah, kemudian di bar chat, yaitu dia mengonfirmasi bahwa kontrak bulanan month to month secara ekstrim lebih banyak dikaitkan dengan crunch, mencapai sekitar 42%. Kemudian perbedaan drastis proporsi ini yaitu 40 dolar 42 lawan 3 untuk 2 years, membuktikan bahwa jenis kontrak adalah prediktor crunch yang paling terkuat. Kemudian yang terakhir yaitu ada facted histogram. Nah, grafik ini membandingkan sebaran biaya bulanan di setiap jenis layanan internetnya. Nah, terlihat bahwa pelanggan fiber optik memiliki biaya tinggi dan tingkat crunch yang paling besar, terutama di rentan 80 sampai 100 dolar. 80 sampai 100 ini yang lebih tinggi deh ya. Sementara kelompok DSL menunjukkan sebaran crunch yang lebih merata dengan tingkat yang lebih rendah. Nah, refleksi visualisasi interaktif ini memudahkan analis segmen pelanggan berdasarkan kontrak dan layanannya, memberikan bukti visual yang kuat mengenai kombinasi faktor risikonya. Mungkin itu saja penjelasan lab 7 dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.